bisa juga memiliki potensi yang tinggi kalau diformulasikan dalam bentuk oin atau salep. Tentunya sejawat apoteker menjumpai banyaknya tadi ya agent kortikosteroid topikal, ada potensinya yang macam-macam, maka ada hal yang bisa kita lakukan di tempat praktek kita terkait dengan penataan obat kortikosteroid. Karena mungkin kalau dihafalkan kan terlalu banyak sekali, dikhawatirkan kita sendiri mungkin lupa dengan potensinya. Jadi kita bisa di dalam penataan sediaan krim untuk menggunakan penataan obat kortikosteroid topikal berdasarkan potensinya, sehingga memudahkan kita ketika membuat sebuah penilaian terhadap rasional atau tidak permintaan dari pasien yang seringkali datang dengan swamedikasi, ataupun juga memberikan saran atau edukasi terkait dengan efek samping yang lebih tepat terkait dengan obat kortikosteroid topikal dari resep dokter. Pertimbangan rasional di sini selain dari potensinya, kemudian juga terkait dengan formulasinya, beberapa formulasi generik ternyata dalam penelitian-penelitian juga sudah bisa ditemukan. Seringkali juga dari pertimbangan pemberian kapan diberikan generik ataupun yang nama dagang, kita bisa melihat berbagai penelitian yang sudah ada, dan beberapa formulasi generik itu bisa lebih kuat daripada atau setara dengan padanan merek dagangnya. Maka pertanyaannya, bagaimana pertimbangan seorang apoteker bisa merekomendasikan pilihan kortikosteroid topikal yang rasional? Yang pertama, terkait dengan tujuan dari penggunaannya atau indikasi dari penggunaannya, maka kita perlu melihat kembali potensi dari agent kortikosteroid yang dipilih. Agent kortikosteroid topikal yang potensinya rendah adalah yang paling aman untuk digunakan jangka panjang, dan satu lagi yang bisa kita pahami bersama di sini adalah pada daerah mana digunakan. Karena untuk daerah wajah atau bagian tubuh yang sensitif, itu sebaiknya tidak menggunakan kortikosteroid yang ultra high potent. Hal ini berkaitan dengan selain dari kemungkinan efek sistemik adalah efek samping yang akan ditimbulkan. Agent yang lebih poten akan bermanfaat untuk penyakit yang lebih serius dan untuk area tubuh di mana kulit lebih tebal. Jadi biasanya pada area kaki ataupun telapak tangan yang tebal bisa dipilihkan agent yang lebih poten. Kemudian kortikosteroid dengan potensi yang tinggi dan sangat tinggi sebaiknya tidak digunakan pada area-area sensitif yaitu wajah, pangkal paha, aksila, kecuali jika amat sangat diperlukan dengan durasi ataupun jangka waktu yang pendek dengan formulasi yang sesuai. Terkait dengan keamanan dari kortikosteroid topikal, apakah pertanyaannya apakah bisa terabsorpsi secara sistemik? Beberapa penelitian di sini sudah dilakukan terkait dengan mometasone furoat. Dengan durasi penggunaan yang pendek untuk bentuk sediaan unguentum ataupun salep, di sini ternyata tidak memberikan efek atau efek sistemik atau peningkatan serum kortisolnya. Sehingga dari sini bisa kita pahami bahwa mometasone furoat ini memiliki keamanan yang cukup tinggi. Dan posisinya sebagai kortikosteroid dengan potensi sedang itu menjadi pilihan karena dengan formulasi lama penggunaan yang tepat akan memberikan efektivitas yang lebih baik. Kemudian pada penggunaan yang lama, bentuk sediaan unguentum selama 5 minggu, di sini dari penelitian yang dilakukan bisa kita ketahui bersama, terdapat sedikit peningkatan dari kortisol level. Ya, dan terkait dengan pilihan yang lain, penggunaan yang lain terkait dengan kemungkinan dibutuhkannya untuk kondisi yang lebih serius, maka bentuk sediaan yang bisa dipilihkan kalau lebih nyaman kita bisa menggunakan bentuk krim, dan juga bentuk krim ternyata potensinya lebih
di bawah dari potensi bentuk sediaan yang unguentum. Nah, penggunaan krim dari mometasone furoat di sini 52 minggu ternyata sangat aman, tidak ada temuan atau laporan efek samping yang serius dari penelitian yang sudah dilakukan. Terkait dengan efektivitas dan keamanan, penggunaan kortikosteroid dalam waktu yang lama dapat menyebabkan efek samping. Untuk mengurangi risiko ini, maka durasi penggunaannya harus tepat. Dan efek samping yang paling umum dari penggunaan kortikosteroid topikal di sini adalah adanya atropi pada kulit. Meskipun hampir semua dari kortikosteroid topikal dapat menyebabkan atropi pada kulit. Perbaikan dapat dilihat setelah kalau tadi mengalami efek samping, perbaikan dapat dilihat setelah agent ini dihentikan. Tapi mungkin butuh waktu yang cukup lama. Nah, dari penelitian yang sudah dilakukan, penggunaan bersama kortikosteroid dengan tretinoin topikal dapat mengurangi kejadian atropi, terutama pada kebutuhan penggunaan kortikosteroid topikal yang jangka panjang. Tapi perlu diingat di sini bahwa tretinoin tidak aman digunakan pada wanita hamil. Kortikosteroid topikal juga dapat menyebabkan hipopigmentasi, sehingga penggunaan yang lama harus sangat diwaspadai kemungkinan munculnya efek samping ini. Kemudian terkait dengan tinjauan, laporan dari efek samping yang pernah dilaporkan, yang terbanyak dari penggunaan kortikosteroid topikal di sini, efek sampingnya adalah iritasi lokal, sebanyak kurang lebih 66% dari penelitian yang sudah dilakukan, terjadinya perubahan warna kulit, dan juga terjadinya strie ataupun atropi tadi seperti yang disampaikan oleh Dr. Hani. Pada kehamilan, kategori penggunaan kortikosteroid topikal di sini adalah C. Kemudian keamanan dari penggunaan kortikosteroid topikal pada wajah tadi juga kita ketahui dapat menginduksi rosase, sehingga perlu diperhatikan potensi yang dipilih dan juga berapa lama penggunaan dari kortikosteroid topikal tersebut. Kemudian terkait dengan munculnya rebound eritema pada kasus efek samping dari penggunaan kortikosteroid topikal, di sini dapat diberikan treatment dengan tetrasiklin atau eritromisin. Sedangkan untuk gejala rebound yang parah, maka yang dapat dilakukan di sini adalah mengurangi pengurangan lambat secara perlahan kortikosteroid topikal dengan potensi yang rendah, serta penggunaan kompres dingin atau basah. Keamanan penggunaan bersama dengan kortikosteroid topikal dengan agent lain, yang sering kita jumpai adalah dengan agent antibiotik ataupun antifungal, bahkan sediaan kombinasi tetapnya juga tersedia. Maka yang perlu diperhatikan di sini adalah presentasi normal dari infeksi superficial itu dapat berubah ketika kortikosteroid topikal digunakan dengan pilihan yang tidak tepat, yang tujuan penggunaannya sebetulnya adalah untuk mengatasi infeksi. Jadi perlu diperhatikan untuk mengatasi infeksi sebaiknya tidak diberikan bersama dengan kortikosteroid topikal, kecuali pada peradangan yang ditimbulkan karena infeksi itu, maka pilihan dengan agent yang tepat, formulasi yang tepat, dan durasi yang tepat itu akan menjadi sangat penting. Kombinasi agent anti jamur dengan kortikosteroid sebaiknya dihindari karena memungkinkan timbulnya infeksi tinea yang lebih serius. Pada setiap ruam yang diobati dengan steroid topikal yang memburuk atau tidak membaik secara signifikan, hal ini perlu dievaluasi ulang untuk kemungkinan etiologi infeksi yang tidak terdiagnosis. Hal ini menjadi penting untuk digali terutama ketika seorang apoteker berjumpa dengan pasien ataupun masyarakat yang melakukan swamedikasi dengan kortikosteroid topikal. Untuk efek samping dari kortikosteroid topikal yang bisa kita lihat pada referensi, yang paling sering di sini ada efek samping yang ada yang ringan, ada juga yang berat, bahkan ada efek samping secara sistemik. Hal ini yang harus kita perhatikan, khususnya pada
penyandang penyakit